Karena itu the foundation of all each other practices is to love each other, and to love each other start with to think of others. Persekutuan kita hari ini di dunia ini itu adalah miniatur dari persekutuan kita dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ya, dalam hadirat-Mu yang kudus, oleh kemurahan kasih karunia-Mu, Kau berkati kami dengan firman-Mu, menuntun kami, memberi arah, menegur kami, tapi juga menguatkan kami dan memberi pengharapan yang kekal. Biar firman-Mu memberkati kami semua hari ini. Biar firman-Mu bukan hanya menjadi sebuah informasi, tetapi kuasa yang mentransformasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sediakan waktu ini. Kami sediakan pendengaran kami, pikiran kami, dan hati kami untuk bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami semua. Di dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara terkasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari buka bersama dengan saya di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini, ayat yang ke-24 dan 25. Dan ini saudaraku masih di dalam sermon series Living in Christian Communities. Jadi bagaimana kita hidup bersama-sama sebagai komunitas Kristen. Baik, mari kita baca bersama-sama ayat 24 dan 25. Saudara ada Alkitab bahasa Indonesia, saya undang untuk kita baca ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, hari ini untuk kita melihat dua ayat firman Tuhan ini, ada 3 poin yang saya ingin bagikan kepada saudara. Nomor 1 adalah poin instruction, instruksi. Yang kedua adalah application, aplikasi. Yang ketiga adalah motivation, instruction, application, motivation. Nah, untuk kita bisa melihat yang pertama instruction ini, di dalam ayat ke-24 ini kita tahu tadi saudaraku ada instruksinya ya, yaitu marilah kita saling memperhatikan. Nah, tetapi ini bukan instruksi yang pertama, ini adalah instruksi yang ketiga. Di dalam ayat 23 dan 22 ada 2 instruksi sebelumnya, saudara-saudara. Nah, untuk itu kita mesti mengerti sedikit background mengapa sampai ada instruksi ini. Untuk itu saya ingin kita naik sedikit saudaraku ke ayat 19. Saudara lihat Alkitab saudara ayat 19. Dikatakan demikian, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, saudara perhatikan, untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, kita mesti ngerti sedikit secara background konteks daripada surat Ibrani. Surat Ibrani dari kata Ibrani, saudaraku, adalah surat yang ditulis untuk orang-orang Ibrani atau saudaraku orang-orang Yahudi, ya, yang dahulunya tentu mereka memeluk agama Yahudi, yang di dalam bahasa Inggris sering pakai istilah Judaism. Ya, dan sekarang mereka mendengar Injil, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan dari segala sesuatu yang mereka percayai di dalam hukum Taurat. Dia adalah penggenapan daripada anak domba yang disembelih, dia adalah penggenapan dari saudaraku korban binatang untuk penghapus dosa, dan banyak yang lain saudaraku yang mereka pelajari dan mereka percaya di dalam Judaism itu, dalam agama Yahudi itu digenapi dalam Kristus. Jadi sekarang mereka menjadi percaya kepada Kristus, dan
saudaraku, waktu mereka baca, saudara dan saya mungkin kita nggak terlalu merasakan sesuatu waktu kita baca 19, tapi buat orang-orang Yahudi, mereka mengerti tentang hal ini. Dikatakan ini, kita penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Penuh keberanian. Kenapa, saudaraku? Apa yang dimaksud itu? Apa tempat kudus itu? Tidak lain adalah kemah tabernakel. Dan di dalam kemah tabernakel itu ada dua bagian ruangan. Yang pertama disebut ruangan kudus, yang kedua disebut ruang maha kudus. Yang dimaksud dalam holy place ini adalah ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus itu adalah di mana ada tabut perjanjian Allah, dan di situ Tuhan hadir dan kekudusan Allah di situ, sehingga tidak boleh orang masuk ke ruang itu. Karena itu, saudaraku, antara ruang kudus dan ruang maha kudus dipisahkan dengan tirai, dengan curtain yang cukup tebal sehingga orang tidak bisa masuk itu. Sebab kalau orang masuk ke situ, mereka bertemu dengan kudusan Allah, mereka akan mati. Mereka akan mati. Nah, karena itu yang boleh masuk ke ruang itu hanya satu orang disebut imam besar yang boleh masuk ke situ 1 tahun 1 kali untuk minta ampun, yaitu pada hari raya penebusan atau Day of Atonement. Jadi orang-orang pembaca surat ini tahu bahwa mereka tidak boleh masuk. Itu tempat yang menakutkan. Itu, saudaraku, a place of death. Sebab kalau mereka masuk situ bertemu dengan kudusan Allah, saudaraku, mereka akan mati. Tetapi, saudaraku, mereka kemudian mendengar Injil. Mereka tahu bahwa Yesus sudah membuka jalan untuk kita boleh masuk bertemu dengan Allah, mendekat dengan Allah. Karena itu waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan tadi, maka Tuhan Yesus memberikan tubuhnya sendiri. Sudah tahu waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada satu fenomena alam yang terjadi di antara beberapa fenomena alam, yaitu apa? Tirai bait suci yang ada pada di Yerusalem pada itu terbelah jadi dua, robek jadi dua, yang artinya saudara, orang sekarang bisa melihat ke dalam tempat maha kudus itu, yang menjadi lambang bahwa Tuhan Yesus membuka jalan untuk kita boleh masuk ke tempat kudus. Sekarang, saudaraku, orang boleh masuk ke tempat kudus, orang boleh bertemu dengan Allah. Bukan karena mereka baik, bukan karena Allah sekarang, saudaraku, jadi kompromi dengan dosa, tidak. Tapi karena darah Yesus yang menyucikan dan melayakkan orang untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Jadi, saudaraku, ayat 19-21 intinya adalah satu, bahwa kamu sudah menerima keselamatan di dalam Yesus. Keselamatanmu bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, bukan karena ritual-ritual Taurat yang kamu lakukan, tapi karena imanmu kepada Yesus, karena darah Yesus yang menyucikan segala dosamu. Nah, dari keselamatan yang mereka sudah terima itulah, kemudian, dari keselamatan itulah, kemudian penulis surat Ibrani memberikan 3 instruksi, 3 perintah. Dan perintahnya semua dalam bahasa Indonesia mulai kata dengan marilah, bahasa Inggrisnya let us. Jadi perintah ini diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mari kita lihat perintah yang pertama, ayat 22. Karena itu, baca sama-sama, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Iman yang teguh oleh siapa, saudaraku? Oleh Tuhan Yesus. Iman itu terhadap Tuhan Yesus. Itu menjadi keyakinan iman mereka. Bukan lagi apa yang mereka lakukan, bukan lagi ibadah mereka, bukan lagi korban mereka, tapi korban Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, saudaraku, terus beriman kepada Tuhan. Terus beriman mari mendekat kepada Allah karena imanmu kepada Tuhan Yesus. Sekarang jangan lagi engkau takut kalau engkau mau datang kepada Allah, tapi engkau datang dengan keberanian, bukan karena kebenaranmu, bukan karena pekerjaanmu, tetapi karena karya Tuhan Yesus yang menebus dan melayakkan engkau. Karena itu, saudara-saudara, saya ingin ulangi sekali lagi. Saya berapa kali sampaikan dalam khotbah saya, dan hari ini saya ingin sampaikan sekali lagi. Yang membuat kita masuk ke hadirat Allah itu bukan pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan tidak membuat kita bisa masuk. Yang membuat kita bisa masuk ke hadirat Allah adalah darah Yesus. Itu yang membuat kita layak masuk. Dan kalau kita mengerti bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kalau kita mengerti kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar yang mengampuni dosa kita, maka kita bersorak, maka kita memuji, maka kita menyembah Tuhan waktu kita masuk menghadap tahta Allah yang kudus. That is where praise and worship will take place. Pujian penyembah adalah ekspresi kita waktu kita sadar darah Yesus melayakkan kita oleh bertemu
dengan Tuhan. Boleh saudaraku masuk di dalam hadirat Tuhan. Oke, yang kedua, ayat perintah yang kedua, let us yang kedua. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Perintah let us yang kedua adalah, saudaraku, mari kita terus berpegang teguh. Artinya, saudaraku, ya kenapa saudaraku ada perintah berpegang teguh? Oke, saudara pernah pernah naik bus, oke? Ya, saudara nggak ada tempat duduk, saudara mesti berdiri, oke? Kebetulan biasanya berdiri, lalu dikatakan, ayo mesti pegangan, oke? Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita tidak pegang, kita bisa jatuh, ya. Karena ada goncangan, karena ada sesuatu yang bisa membuat kita goyah. Nah, jadi saudaraku, berpegang itu artinya orang-orang diberitahu, imanmu akan menghadapi banyak tantangan, imanmu akan menghadapi banyak cobaan. Pegang teguh, pegang erat-erat, dan lihat pengharapan yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan. Saudaraku, beberapa bulan yang lalu saya sampaikan tentang pengharapan adalah seperti jangkar, oke? Anchor of our soul, ya. Dan saudaraku, penulis surat Ibrani berkata kepada jemaat Tuhan, pegang pengharapanmu itu. Pegang pengharapanmu itu. Banyak tantangan, banyak seperti angin ribut menerpa. Pegang. Sebab biar engkau setia, sebab Allah itu setia. Dari kesetiaan Allah itulah engkau boleh setia kepada Tuhan. Itu let us yang kedua. Nah, yang pertama dan yang kedua ini adalah sesuatu yang kita mesti lakukan secara pribadi. Iman itu, saudaraku, adalah iman pribadi kita. Iman itu tidak bisa bonceng orang lain. Oke, iman itu tidak bisa bonceng orang tua, tidak bisa bonceng teman, nggak bisa bonceng saudara, nggak bisa bonceng pendeta. Oke, demikian juga pengharapan itu adalah milik kita pribadi, kita secara pribadi, dan itu yang kita mesti pegang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita oleh kekuatan Tuhan. Nah, tetapi let us yang ketiga ayat 24, tidak lagi dikatakan marilah kamu masing-masing, tetapi marilah kamu satu sama lain. Marilah kita saling memperhatikan one another. Nah, minggu yang lalu kalau saudara ingat, ya firman Tuhan disampaikan tentang love one another, saling mengasihi. Yang satu mengasihi yang lain mengasihi yang satu. Ya, kita semua saling mengasihi sehingga kita semua, saudaraku, boleh mendapatkan kasih, kita menerima kasih, dan kita juga memberikan kasih kita kepada orang lain. Nah, untuk itu, saudaraku, penulis surat Ibrani berkata, kamu mesti melakukan satu hal. Mulai dengan satu hal, dan kata itu, saudaraku, dimulai dengan dalam bahasa Indonesia pakai kata memperhatikan, dalam bahasa Inggris pakai kata consider. Dan kata consider ini dari bahasa Ibrani kata neo, yang artinya precisely, ya, kata itu precisely, and neo itu to think. Jadi, saudaraku, berpikir sungguh-sungguh, berpikir dengan seksama, berpikir dengan perhatian, attentively, oke, to fix thought, menunjukkan pandangan kita, be occupied, saudaraku, pikiran kita dipenuhi, oke, dan itu artinya, saudaraku, consider apa, saudaraku? Orang lain, saudara kita dalam Tuhan. Jadi, saudaraku, perhatikan orang lain dengan seksama, perhatikan orang lain dengan perhatian yang sungguh-sungguh, perhatikan orang lain dengan tekad yang sungguh-sungguh. Pikirkan mereka, oke? Bahkan biar pikiranmu dipenuhi oleh orang lain. Maksudnya apa, saudaraku? We care others. Kita memperhatikan sungguh-sungguh orang lain. Dan ini, saudaraku, perintah yang sangat-sangat penting, dan ini permulaan daripada segala yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita belajar tentang banyak hal yang kita sebut sebagai perintah each other. Kalau saudara masih ingat, ya, ada edify each other, saling membangun, encourage each other, oke, saling mendorong, saling menguatkan, pray each other, saling mendoakan, serve each other, saling melayani, forgive each other, saling mengampuni, honor each other, saling menghormati, bear each other, saling bersabar satu dengan lain, oke, dan saling menanggung beban satu dengan lain. Oke, dan semua itu adalah each other, dan dasar daripada semua saling itu, saudaraku, ada satu kata,
yaitu saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, kalau kita mengasihi orang lain, maka kita akan menghormati mereka, kita akan menguatkan mereka, kita akan mendoakan mereka, kita akan melayani mereka, kita akan mengampuni mereka. Saudaraku, dan semua yang lain dasarnya adalah kita mengasihi saudara kita yang lain. Dan untuk kita belajar mengasihi saudara kita yang lain, kita harus mulai dengan ini, yaitu consider. Karena itu the foundation of all each other practices is to love each other, and to love each other start with to think of others. Saudara, ini satu hal yang penting sekali, sebab kita semua seringkali hanya memikirkan diri kita sendiri. Semua saudaraku kita selalu mendahulukan diri kita, bahkan kita tidak ada waktu. We are so preoccupied with ourselves and there is no place in our thought for others. Nah, pagi hari ini saudara datang dalam ibadah dan puji Tuhan saudara semua dari tempat ini. Pertanyaan saya, mengapa saudara ada di sini? Hanya orang saudaraku datang ke gereja ya karena hari Minggu saya harus ke gereja. Iya, tapi kenapa kamu mesti ke gereja? Oke? Nah, yang lebih baik daripada jawabannya karena ini hari Minggu adalah saya datang ke gereja karena saya mau cari Tuhan. Karena saya mau menyembah Tuhan, karena saya muji Tuhan, karena saya mau dengar firman Tuhan. Bagus, bagus sekali, excellent, excellent. Dan saya harap saudaraku itu yang dalam pikiran saudara. Karena itu saudaraku, kalau kita mau ke gereja, satu hal yang saudara mesti tanyakan, are you really prepared to go to church? Oke? Dan salah satu tandanya saudara benar-benar prepared, saudara benar-benar serius datang ke gereja, perhatikan benar-benar, adalah saudara datang tepat waktu. Oke? That means that you are serious. Right? Oke? Kalau kita datang sana, ya sudahlah jam berapa aja nyampe gereja, ya terserahlah, pokoknya saya ke gereja, you are not serious. Dan saudara, kalau saudara berkata, ya saya datang menyembah Tuhan, which means that you are not serious with God. Oke, jadi kalau saudara serius dengan Tuhan, saudara akan datang, saudara prepare, Tuhan saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan saya pingin, Tuhan dalam ibadah nih, saya ngalami kehadiran Tuhan, saya ngalami berkat Tuhan, dan saudaraku berani berkata, barang siapa datang mencari Allah, dengan sungguh-sungguh ia akan mendapatkan upah. Upahnya apa? Dia akan dapatkan Tuhan. Dia akan dapatkan pengenalan dengan Tuhan. Dia akan dapatkan berjumpa dengan Tuhan. So that is excellent. Tetapi hari ini kita belajar satu hal. Kalau kita datang ke gereja, kalau kita datang ke pertemuan Jumat seperti ini, saudaraku, kita juga harus belajar memikirkan orang lain. Nah, saudara pernah nggak datang ke gereja lalu pikir, saya nanti mau ketemu dia, saya mau doain dia. Saya nanti ketemu dia, saya mau kuatkan dia. Nanti saya mau tolong dia, oke? Jangan saudaraku, nanti saya ketemu dia ya, saya mau pinjam duit. Jangan saudaraku, ya. Nanti saya ketemu dia, nanti saya bisa dapat sesuatu dari dia. No. Kita datang saudaraku untuk memberkati orang lain. Sebab pikiran kita tujukan pada orang lain. Dan itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 2 yang keempat, dia berkata, jangan orang hanya memikirkan dirinya saja, tetapi kepentingan orang lain. Dan itu saudaraku permulaan daripada kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, karena itu, kalau kita datang ke gereja, kita jangan pertanyaan kita selalu begini, saya dapat apa? Oke? Dan saya ingin kita semua mengerti, saudaraku, gereja itu bukan service provider, lalu saudaraku jemaat itu customer. No, itu kita harus buang jauh-jauh. Oke? Jemaat itu bukan customer yang datang pilih gereja yang paling enak, ya, kursinya yang paling enak, gedungnya yang paling bagus, oke, musiknya enak, suara present worshipnya enak, khotbahnya enak, oke, bisa ditinggal tidur, saudaraku ya, dan yang lain-lain pokoknya yang enak-enak. Kalau enak, saya mau di situ, saya kasih persembahan yang banyak, tapi kalau enggak, saya pindah gereja lain. Saudaraku, itu seperti orang cari restoran. Dan gereja bukan restoran, gereja bukan service provider, gereja adalah keluarga Allah. Dan karena itu kalau saudara datang ke sini, jangan nomor satu, saya dapat apa. Tapi ini, consider others. Kalau saudara datang, saudaraku mulai pikirkan, apa yang saya bisa berikan pada orang lain. Apa yang saya bisa persembahkan kepada Tuhan, dan apa yang saya bisa berikan untuk memberkati orang lain. Saudara-saudara, itu tandanya kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita mengenal kasih Kristus. Haleluya. Karena itu jauhkan daripada kita pemikiran yang selfish dan konsumeris. Dan kita jadikan, saudaraku, tempat ini tempat di mana kasih Tuhan boleh nyata, boleh terwujud lewat kehidupan kita semua. Nah,
sekarang saudaraku, apa yang kita mesti pikirkan tentang yang lain? Apa yang harus kita lakukan satu dengan yang lain waktu kita mikirkan orang lain itu? Kata yang kedua adalah kata di dalam ayat 24, saudaraku, bahasa Indonesia, saling mendorong. Kata saling mendorong ini tidak tepat, saudaraku. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, di dalam NIV atau ESV, mungkin saudara temu kata stir up, ya, stir up, oke? Nah, tetapi saya pakai kata terjemahan King James yang paling tepat buat saya, saudaraku. Itu kata yang dipakai, saudaraku, agak kurang menyenangkan dan seringkali, saudaraku, berkonotasi negatif, yaitu provoke. Oke? Saudara tahu ya provoke, oke? Orang itu suka provoke, orang itu suka provokasi. Itu, saudaraku, artinya orang yang suka cari gara-gara, ya, menghasut orang lain sampai timbul keributan, ya. Dan beberapa orang sangat pandai, saudaraku, ya, untuk mencari keributan itu. Oke, bikin gosip kiri kanan, saudaraku, sampai teman yang baik-baik, saudaraku, jadi kacau. Oke, tetapi yang dimaksud begini, lewat kata-katanya itu orang mulai bereaksi. Nah, ada yang lain, saudaraku, yang provokasi di dalam ibadah itu, cari pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin menimbulkan perdebatan. Oke, ya, tidak pernah dengar, saudaraku, seorang hamba Tuhan, saudaraku, dia berkhotbah, dia berkata gini, ya, saudaraku, ada satu orang yang datang ibadah, ya, waktu itu dia tanya kepada Martin Luther kalau nggak salah, ya, tiba-tiba dia tanya gini, what did God do before He created heaven and earth? Apa yang Allah lakukan sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Saudaraku, bikin pertanyaan yang aneh-aneh yang bikin perdebatan, saudaraku. Dan Martin Luther jawab waktu itu, well, God made hell for people like you who ask such stupid questions. Okay? Tuhan bikin neraka untuk orang-orang yang suka tanya yang aneh-aneh kayak kamu gitu ya. Saudaraku, itu kita tuh jangan stir up ya sesuatu yang akhirnya nimbul perdebatan, membuat perselisihan. Tapi saudaraku, kita harus provoke. Itu artinya begini. Provoke tadinya, saudara lihat ya, itu artinya kita nusuk seorang. Nusuk itu, saudaraku, ya bukan step gitu ya, tapi ditusuk supaya orang itu bangun gitu ya, supaya orang itu bereaksi. Untuk apa? Untuk tujuan yang baik, untuk apa, saudaraku? Untuk tujuan kasih dan perbuatan yang baik. Supaya orang itu belajar, kita belajar saling mengasihi dan kita belajar melakukan yang baik, kita perlu diprovokasi. So this is what I call holy and loving provocation. Okay? Kalau saudara bisa provoke orang lain, saudara bisa terus, saudaraku, dan perhatikan, saudaraku, namanya provoke itu selalu mengandung unsur mengganggu. Dan mengganggu itu selalu satu hal. Saudaraku, mengganggu itu apa? Mengganggu kenyamanan. Dan saya beritahu kepada saudara, seringkali kita harus diganggu kenyamanan kita. Sebab kenyamanan itu seringkali sama dengan kemalasan rohani, sama dengan rohani yang tidur, bahkan rohani yang hampir mati, sekarat. Orang rasa nyaman, orang, saudaraku, seenaknya, orang, saudaraku, santai-santai saja, perlu dibangunkan. Dan memang, saudaraku, diprovok itu nggak enak. Berapa hari yang lalu, Elizabeth ngomong saya, kamu sih nonton ini, YouTube ini, karena ini bicara tentang diskusi tentang Roh Kudus dari berbagai pandangan. Oke, coba kamu nonton. Saya bilang, aduh, udah capek. Bagus ini, Pak, nonton. Aku udah nonton, bagus. Kamu nonton. Oke. Tapi sekarang sudah malam, saudaraku. Jadi saya ngantuk. Jadi itu ya, pasang YouTube-nya, saudaraku, di TV gitu ya. Saya itu ketiduran, saudaraku, beberapa kali. Dan karena itu, saudaraku, mungkin selama session kira-kira 45 menit itu, saudaraku, dia tuh nyodok saya, nyikut saya itu, saudaraku, mungkin 12 kali. Oke? Ya. Jangan tidur. Aku nggak tidur. Tidur kamu jelas, saudara ya. Oke. Nggak enak, saudaraku, diganggu. Kenapa? Karena ngantuk itu enak. Oke. Apalagi waktu khotbah, saudaraku, itu paling enak tidur. Gitu ya. Nah, karena itu kalau saudara lihat ya, sebelah saudara ada yang seperti kepalanya seperti bulu yang terkulai, saudaraku ya. Nah, firman Tuhan berkata, jangan dipatahkan tapi ditegakkan kembali. Haleluya, saudaraku ya. Nah, diprovok, ayo bangun, dengerin ya, firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, itu yang kita mesti lakukan. Kenapa begini? Saya beritahu kepada saudara-saudara. Kenapa kita tuh perlu diprovok? Dan kenapa kita perlu provok orang?
Sebab kita semua pada dasarnya, ini dua hal ini, love and good work, itu bukan sifat natural kita. Sifat natural kita itu selfish, sifat natural kita itu evil, kita lebih menyukai dosa. Karena itu nggak ada orang disuruh berbuat dosa, dia sudah ingin berbuat dosa. Tetapi untuk disuruh saudaraku melakukan yang kudus, untuk dibawa melakukan yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang berkenan kepada Allah, itu seringkali kita tidak bisa lakukan dari diri kita sendiri, perlu orang lain untuk provoke kita. Dan diprovoke saya lagi nggak enak saudaraku, tetapi kita mesti sadar itu. Nah kalau saudara di sini karena banyak anak muda, jadi mungkin saudara nggak tahu. Tapi di sini ada yang punya anak kecil, oke, anak saudara yang kira-kira SD atau SMP begitu ya, ada yang punya ya, oke. Nah, saudara ingat anak saudara sudah sekolah, saudara ya. Nah, karena dia sudah punya mobile phone ya, pemberian saudara yang terbaik itu, oke ya. Nah, mainan game terus, saudaraku. Lalu saudara lewat, ini sudah berjam-jam kok dia masih main game terus. Saudara mulai berkata, study. Pada yang pernah begitu? Pernah ya? Oke. Nah, apa respon anak saudara? Oh, thank you mami, thank you daddy, oh I'm sorry. Gitu kan? Gitu ya? Oh, kalau seperti itu saudaraku, itu mungkin bukan anak saudara, itu mungkin malaikat yang menjelma menjadi manusia. Oke? Atau anak saudara sudah born again 10 kali. Oke ya? Saudara, oh langsung saudaraku, oh ya, sadar. Nah, semua biasanya, bentar ya. Nah, jadi saudara begini. Kalau saudara provoke orang lain, ayo ke gereja, ayo ke kul, ayo melayani, ayo sungguh-sungguh, ayo doa, ayo baca Alkitab. Seringkali saudara akan mendapat reaksi, nggak apa-apa, saudaraku ya. Itu artinya dia dengar saudara gitu. Berapa tahun yang lalu, saudaraku, ada satu orang datang ke saya, dia bilang, Kak Daniel, saya beritahu ya, kemarin saya itu ya orang di sebelah saya itu, saya kenal dia baik. Oke, nah waktu Daniel khotbah, tengah-tengah khotbah dia keluar dengan wajah yang tidak senang sama sekali. Saya tahu dia marah dengar khotbah Daniel. Gimana tuh Daniel? Saya bilang puji Tuhan, berarti dia dengar khotbah saya dan dia mengerti. Oke, daripada yang amin terus, saudaraku, sambil mata tertutup, saudaraku, lebih baik yang marah, saudaraku, karena berarti dia dengar dan dia mengerti dan itu bicara dalam hati. Jadi saudaraku, provoke itu memang seperti itu. Ya, cuman ya kita mesti mengerti ya, saudaraku ya. Kalau kita provoke itu dengan tujuan yang baik dan dengan kasih. Speak truth in love. Oke? Walaupun reaksinya nggak baik. Jadi jangan saya begini, ayo cool. Ngapain sih cool? Mau masuk neraka? Hah? Mau masuk neraka? Pengen gosong di neraka? Jangan begitu, saudaraku ya. Itu. Ya, tapi kita perlu itu. Kita perlu terus didorong, kita perlu terus saudaraku diprovoke. Sampai kita terus saudaraku dari waktu. Tidak ada satupun di antara kita yang imun terhadap kelemahan rohani. Tidak ada satupun dari kita yang imun terhadap kelengahan rohani. Kita semua bisa lengah, kita semua bisa lemah. Dan itu sebabnya kita perlu provoke one another. Kita perlu saudaraku sungguh-sungguh sentakkan orang lain. Untuk mereka bangkit, keluar dari comfort zone mereka yang memabukkan, yang membuat mereka, saudaraku, hanyut pelan-pelan, saudaraku. Kita kembali, saudaraku, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau saudara Jumat sore, ya, saudara pikir, nanti mau jalan-jalan, nanti malam mau shopping, tiba-tiba saudara dapat telepon, kring, teman saudara, halo, ya, jangan lupa ya, tonight, keep warm, let's cool. Jangan dibanting, saudaraku ya, handphone itu ya. Dan juga jangan katakan apa-apaan ini, saudaraku. Katakan thank you. Oke, saudaraku. Dan hentikan rencana saudara yang lain. Pergi ke cool hari Jumat malam, puji Tuhan. Saudara, dan itu sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan sekali lagi, saudaraku, jangan takut untuk kita provoke orang lain selama kita lakukan dengan hati yang mengasihi. Kadang-kadang kita sering ingin jadi orang yang nice ya. Saya nggak mau nyinggung orang lain dah. Nanti dia pasti marah. Dan kalau dia marah sama saya, gawat nih. Saudara tahu Tuhan Yesus itu bikin marah berapa orang? Banyak. Tapi waktu dia marah, saudaraku, dia menyampaikan kebenaran, dia marah di dalam kasih. Dan kita juga perlu lakukan itu. Puji Tuhan. Nah, jadi itu yang pertama, saudaraku, kita mesti provoke. Nah, kapan kita bisa melakukan instruksi ini? Kapan kita, di mana tempat kita melakukan instruksi ini? Oke, ini sekarang aplikasinya. Nomor 2, di application point, ayat 25. Mari kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah,
saudara, bahasa Indonesia itu saudaraku sepertinya kalimat yang baru dan instruksi yang baru. Tapi sebenarnya saudara 25 adalah aplikasi dari 24. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan one another di dalam pertemuan-pertemuan kita, di dalam saudaraku perhimpunan kita, di mana kita kumpul bersama-sama di satu tempat, bukan di layar. Ya, jadi ini bukan pertemuan online. Iya kok, tapi waktu itu kan memang jangan ada internet, enggak, sampai sekarang pun itu tetap saudaraku pertemuan-pertemuan on-site di mana kita ada satu tempat. Sebab apa? Kata assembling itu, saudaraku, kata assembling itu, oke, dari kata sinagogen, ya, saudara mungkin pernah dengar istilah sinagog, itu tempat ibadah orang Yahudi yang artinya sebenarnya adalah tempat berkumpul. Jadi bicara tentang perkumpulan. Jadi, saudara-saudara, ini adalah perkumpulan di mana semua kita hadir di situ. Dan saudaraku, ayat ini janganlah menjauhkan diri dari ibadah. Ini bukan soal ngitung absensi. Seperti saya dulu waktu masih kecil di sekolah minggu, saudara-saudara, itu tiap minggu itu di absen. Muridnya siapa yang datang, siapa enggak. Oke, supaya apa? Akhir tahun, saudaraku ya, yang absennya paling sedikit atau yang datangnya paling rajin, saudaraku dapat hadiah paling gede. Oke, nah, saudaraku, tapi tujuannya bukan itu. So listen to me. This is not just about attendance. It is more than just attendance. This is about attitude, not just attendance. Ini adalah sikap hati kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Kenapa? Karena kalau saudara benar-benar mengasihi saudaramu yang lain, kalau engkau benar-benar care dengan mereka, kalau engkau benar-benar ingin memberkati mereka, you have to come to the gathering. Engkau saudara mesti datang, saudaraku, di tempat itu. Disitulah saudara bisa saling menguatkan, disitulah saudara bisa saling memberkati, disitulah saudara bisa saling mendoakan, disitulah saudara bisa saling menasehati dan saling melayani. In one place. Karena itu pesannya jangan meninggalkan, do not forsake. Forsake. Nah, kata forsake itu saudaraku dari kata-kata leipo, ya. Dan kata-kata leipo ini saudaraku kata forsake yang benar-benar ekstrim. Kenapa? Karena kata-kata leipo nanti begini. Di mana seseorang meninggalkan orang lain di saat dia justru paling sangat membutuhkan. Ya, saudaraku. Nah, this is what kata leipo is. Dan kata-kata leipo ini saudaraku dipakai dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru karena ini bahasa Yunani, dalam paling tidak yang saya ingat ada dua peristiwa. Dan peristiwa yang signifikan. Yang pertama, saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus disalibkan, oke? Waktu dia lagi disalibkan, saudaraku lagi meregang nyawa, in agony, dalam penderitaannya, dan dia tiba-tiba berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ingat itu? Oke, bahasa Inggrisnya, my God, why have you forsaken me? Nah, kata forsake itu ada kata yang sama dipakai, kata leipo. Artinya begini, Tuhan Yesus berkata, Allahku, aku nih jangan tinggal sendiri. Kenapa saudaraku? Karena dia waktu itu benar-benar merasa ditinggalkan oleh Bapa. Karena dia harus menanggung dosa manusia. Allah harus memalingkan wajahnya dari dia. Dia tidak berdosa, diperlakukan seperti orang berdosa. Supaya saudara dan saya, he was forsaken, so we can be accepted by God. Itu Tuhan Yesus mengalami, forsaken, ditinggalkan. Yang kedua adalah, waktu Rasul Paulus saudara menulis kepada Timotius, dia lagi dalam penjara. Dia menulis di 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Dia berkata gini, aku ini dalam penjara ya. Tidak ada yang care dengan aku. Kecuali satu, cuman ada orang yang namanya Lukas. Yang lain tinggalkan aku. Salah satu yang dia sebutkan namanya Demas. Oke? Dia telah meninggalkan aku karena dia mencintai dunia ini. Pakai kata deserted, tapi sama saudaraku, forsook me. Kata leipo. Saat aku justru membutuhkan dukungan, saat aku supaya bisa dikuatkan, tapi semua tinggalkan aku. Nah, saudara-saudara, kata ini dipakai oleh penulis surat Ibrani. Dia berkata gini, jangan sampai kamu meninggalkan persekutuan jemaat. Sebab apa? Ada orang-orang yang sedang membutuhkan kamu di situ. Ada orang-orang yang sedang membutuhkan penguatan, penghiburan dari kamu. Tinggal di dalam persekutuan supaya engkau bisa memberkati yang lain dan supaya kamu juga bisa diberkati. Oke?
Saudaraku, pentingnya sekali dalam persekutuan. Nah, kemudian penulis surat Ibrani berkata nih, jangan kamu sampai meninggalkan itu ya, persekutuan itu. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Ya, dibiasakan ini saudaraku mengandung sesuatu yang dilakukan berkali-kali. Jadi bukan hanya satu kali atau sesekali, tapi jadi kebiasaan. Datang, nggak datang seenaknya, saudaraku ya. Oke, itu apa? Kalau bahasa Surabaya, saudaraku ya, itu namanya saenak udele. Oke ya. Jadi kalau dia mau datang atau enggak, dia tanya udelnya dulu, saudaraku. Aku datang atau enggak gitu ya, saudaraku ya. Jadi itu seenaknya. Itu dibiasakan oleh beberapa orang. Bahkan saudaraku ada orang-orang yang sudah mulai meninggalkan itu. Itu saudaraku terjadi di gereja Tuhan, di jemaat Tuhan, kepada siapa penulis surat Ibrani menuliskan surat ini. Nah, pertanyaan gini, kenapa orang-orang ini mulai menarik diri dari persekutuan orang percaya? Konteks. Kalau saudara membaca di dalam ayat 32, maka saudara kan dapat clue-nya, ya kan? Lihat ayat 32, lihat Alkitab saudara, ayat 32, Ibrani pasal 10. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Jadi konteksnya apa, saudaraku? Suffering out of persecution. Penderitaan karena aniaya. Jadi saudaraku, tadi saya akan ceritakan kepada saudaraku, ya, orang-orang Yahudi yang menerima surat Ibrani ini, mereka adalah orang-orang yang dahulunya menganut Judaism, menganut agama Yahudi, kemudian mereka menjadi percaya kepada Yesus, dan untuk itu mereka dianiaya oleh teman-teman mereka. Mereka dianiaya bahkan oleh keluarga mereka. Ada yang diusir, saudaraku, ada yang benar-benar sampai dikatakan yang sampai dirampas, ada yang dijadikan orang hukuman alias dimasukkan dalam penjara. Entah apapun alasannya, mereka menderita sekali. Ya, orang-orang Kristen menderita sekali karena iman mereka kepada Yesus. Karena itu tadi, saudaraku ingat, oke? Ingat let us yang pertama, pegang imanmu dan pegang pengharapanmu, walaupun engkau harus mengalami penderitaan. Nah, ada beberapa orang, ya, yang ada dalam jemaat itu, mulai melihat teman-temannya satu masuk penjara, satu saudaraku mulai hartanya dirampas, ya, yang satu lagi saudaraku mungkin saudaraku dicerca, dijadikan tontonan di depan umum, saudaraku dihina. Mereka mulai berkata, enggak deh, aku enggak mau kayak gitulah. Dan untuk itu mereka mulai menarik diri. Untuk menyelamatkan diri mereka, they forsake their brothers. Mereka tinggalkan teman-teman mereka. Mereka enggak mau lagi dalam persekutuan. Saudara-saudara, hari ini, kalau kita tanya ya, tapi hari ini kan kita enggak seperti itu, betul. Dan kita bersyukur, saudaraku, sampai hari ini kita enggak perlu mengalami seperti itu. But we must get ready. Kita enggak pernah tahu. Tapi satu hal yang saya mesti tahu, dunia ini akan makin hostile. The world is getting more hostile against Christianity. Dan kita mesti tahu, saudaraku, saya tidak tahu kapan itu dan saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak mau meramalkan, saudaraku, saya tidak mau memprediksi apa yang terjadi, tapi kita harus siap kalau ini terjadi. Tapi kalaupun kita tidak mengalami seperti itu, prinsipnya tetap sama. Dengar baik-baik, apa prinsipnya? Prinsipnya adalah satu. Saya tidak mau datang ke persekutuan karena saya lebih mementingkan kepentingan saya daripada kepentingan orang lain. Itu. Ya, itu saudaraku, itu sama. Baik ada aniaya maupun tidak, tapi saudaraku sama. Oke, mungkin tidak ada aniaya, tapi saya ada kesibukan, saya ada kesenangan, saya agak capek, saya agak, saudaraku ya, itu istilah yang keren, aras-arasan. Oh, saya dan yang paling ya, I don't feel like to. Intinya semua adalah satu. Kepentingan saya lebih penting daripada orang lain. Karena itu I forsake
di-assembling. Saudara-saudara, lalu orang mulai cari substitute. Ya udahlah kita sulit rasanya nggak bisa, kita online. Dan saudaraku ternyata ya, saya baru pelajari, saya baru tahu. Ternyata saudaraku, substitute itu tidak terjadi abad 21 waktu ada Zoom atau ada Teams. Ternyata sudah abad 19 sudah terjadi. Zaman pendeta di Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Itu saudaraku, dia itu pendeta yang sangat terkenal sekali, saudaraku. Wah, kalau dia dijuluki pengkhotbah berlidah emas. Saudaraku ya, tentu tidak dari emas, saudaraku ya, itu hanya julukan saja. Sebab kalau dari emas tidak bisa ngomong dia pasti, saudaraku ya, kaku kan. Nah, dari saudara-saudara, tapi khotbahnya bagus dan saudaraku, orang tulis khotbahnya itu, orang bikin transkrip khotbahnya itu. Lalu orang-orang Kristen pada beli, minta salinan khotbahnya. Lalu apa yang mereka lakukan hari Minggu? Mereka di rumah baca khotbahnya Spurgeon. Mereka bilang, sudah cukup, saya tidak usah ke gereja. Itu terjadi dari abad 19. Orang mencoba, saudaraku, segala sesuatu nomor satu adalah bukan komitmen tapi convenience. Itu yang diutamakan. Kenyamanan itu yang diutamakan. Dan disitulah, saudaraku, orang mulai meninggalkan persekutuan. Nah, saudara-saudara, kita mesti tahu satu hal. Bahwa kalau kita meninggalkan forsaking the church, we are forsaking the body of Christ, whom God has ordained for us to be part of. Kalau kita meninggalkan persekutuan orang percaya, kita meninggalkan tubuh Kristus di mana Tuhan sebenarnya menetapkan kita untuk menjadi bagian daripada tubuh Kristus tersebut. Dan saudaraku, mulai dari meninggalkan persekutuan, apa terjadi dengan orang-orang Ibrani, orang Yahudi ini? Akhirnya mereka meninggalkan iman mereka. Mulai dari meninggalkan persekutuan. Karena itu saudaraku, perhatikan. Dimulai dari situ, penulis Ibrani memperingatkan, ayat yang ke-35, dia memperingatkan kepada penerima surat ini, pembaca surat ini, jangan sampai kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan sampai kamu berpaling daripada Kristus, dan kamu kembali kepada kepercayaanmu yang lama hanya karena kamu takut akan aniaya. Bahkan saudaraku ayat 39 dia berkata, kalau saudara Alkitab saudara lihat, kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Saudara-saudara, bahasa Inggrisnya apostasy, bahasa Indonesianya kemurtatan. Itu ada orang-orang yang meninggalkan iman mereka. Dan itu semua dari mana, saudara? Dan perhatikan, untuk orang meninggalkan iman mereka, mereka sudah mengenal Kristus, mereka benar-benar tinggalkan iman mereka. Ayat 26, saudara. Tidak ada lagi pengampunan buat mereka, sebab pengampunan hanya ada dalam Yesus. Dan kalau mereka menolak Yesus, dengan apa mereka bisa diampuni? Dan itu sebabnya, saya ingin kita mengerti sungguh-sungguh, betapa kita harus menghargai persekutuan yang Tuhan beri buat kita. People who forsake their faith begin with forsaking their assembling with fellow believers. Saudara yang sudah bertahun-tahun jalan Kristus, saudara bisa melihat. Orang yang mulai mundur rohaninya nomor satu, mereka pasti mulai mundur dari persekutuan. Mereka tidak lagi sama-sama. Saudara dengar baik-baik. Kita tidak selalu on top of strength di dalam kerohanian kita. Setuju? Ya, kita ngalamin up and down, betul ya? Tapi kalau kita terus tinggal dalam persekutuan, saudaraku, waktu kita down sekalipun, kita bisa kuat, kita bisa balik kembali. Saudaraku, berminggu-minggu sudah dengar kesaksian di sini. Ya, cool. Oke, persekutuan itu jadi support system. Itu yang mendukung saya. Waktu saya lemah, waktu saya rasa putus asa, itu ada saudara-saudara yang menguatkan saya. Karena itu, saudaraku, betapa pentingnya kita tinggal di dalam community, di dalam persekutuan. Haleluya. Dan itu sebabnya penulis surat Ibrani berkata, hati-hati, ada warning tentang orang-orang yang melepaskan, meninggalkan iman mereka, karena dia berikan exhortation, dia berikan saudaraku dorongan. Oke? Jadi jangan tinggalkan persekutuan, tapi justru kamu harus dorong satu dengan yang lain. Ya, dorong untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam persekutuan supaya kamu bisa saling tadi itu ya, saling menguatkan, saling memberkati dan lain sebagainya itu. Dorong terus, ayo terus, and provoke each other
so they stay in the fellowship. Nah, saudaraku, kata exhort ada 3 artinya. Oke, bisa berarti 3. Yang pertama encourage, artinya mendorong. Siapa mereka? Mereka mulai dalam keadaan lemah, mereka mulai putus asa. Saudaraku, kita dorong, ayo. Aduh, rasanya aku nggak kuat. Ayo, aku barengin. Itu encourage, oke? Yang kedua, comfort. Siapa yang butuh comfort? Mereka dalam penderitaan, mereka dalam kesusahan. Oke, kita nangis sama-sama mereka, kita angkat mereka sama-sama, kita tolong mereka ya ke dalam beban mereka. Tapi ada yang ketiga, to admonish, menegur. Siapa mereka? Yang mulai, bahasa Indonesianya, belarah. Sudah tahu ya? Oke, yang mulai saudara-saudara ya, mulai menceng jalannya, tegur mereka, hey, balik. Itu namanya exhort one another. Kenapa kita perlu ini? Semua kita bisa lemah, setiap kita bisa mengalami penderitaan, kita bisa down, dan kita juga bisa gone astray. Siapapun, saudaraku, termasuk saya. Itu sebabnya kita perlu, saudaraku, orang-orang yang menguatkan kita, dan itulah sebabnya kita perlu ada di dalam fellowship. Haleluya. Saudara-saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Perjalanan iman adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang tidak mudah. Banyak orang yang gugur di tengah jalan. Nah, saudara, kita tidak mau satupun dari kita gugur tengah jalan. Amin? Ya? Karena itu, kita harus tahu bagaimana caranya kita mau tetap teguh dalam iman. Ya. Tapi perhatikan, Allah sudah beri pada kita satu sarana, kasih karunia di mana kita bisa tetap kuat. Dan sarana itu namanya the assembling of believers. Persekutuan jemaat. Karena itu, saudaraku, saya ingin kita bisa menghargai gereja Tuhan. Kita bisa menghargai, saudaraku, kelompok-kelompok persekutuan di mana Tuhan itu, saudaraku, beri kepada kita. Because that is the gift of God and the means of grace to preserve our salvation. Untuk menjaga keselamatan kita, sementara kita persevere, bertekun di dalam iman kita. Jadi di mana, saudaraku, kita bisa saling memberkati? Di mana kita bisa saling mengasihi? Di dalam komunitas. Kalau tidak ada komunitas, kita mau mengasihi siapa? Kita mau menguatkan siapa? Dan siapa yang akan menguatkan kita? Community, fellowship is absolutely important. Dan itu adalah berkat Tuhan. Dan saya ingin, saudaraku, kita menghargai berkat Tuhan yang Tuhan beri untuk kita hari ini. PIC Melbourne. Tempat ini, kita boleh, saudaraku, saling menguatkan. Di tempat kita boleh terus bertekun di dalam iman kita, melewati segala hal yang menjadi tantangan di dalam perjalanan iman kita. Haleluya. Dan itu yang kedua, application. Yang ketiga, apa tadi? Motivation. Apa, saudaraku, yang menjadi motivasi untuk kita terus bisa bertekun dalam iman bersama-sama? Mari kita lihat bagian terakhir dalam ayat 25. Mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan. Waktu kita rasa tidak ingin bersekutu, disitulah saatnya yang paling penting kita harus bersekutu. Waktu saudara rasa, aduh males hari ini aku datang ke situ, udahlah aku di rumah aja. Saya beritahu, itu justru saat saudara paling perlu datang ke persekutuan, sebab saudara lagi lemah dan saudara perlu dikuatkan. Kalau saudara terus semangat, saya ingin datang, saya ingin menguatkan orang lain, saudaraku, it's good and it's great. Tapi saya beritahu kepada saudaraku, seringkali kita berpikir kebalik, dan saya beritahu saudaraku, ini benar-benar we have to think the opposite way. Seringkali, lagi ini malas ya, nggak usah deh minggu depan, salah. Kalau saudara berpikir, hari ini malas, justru saudara harus seret kaki saudara. Pergi, sebab saat itulah rohanimu lagi lemah dan butuh dikuatkan. Dan apa, saudaraku, yang menjadi motivasi kita untuk bisa kita kuat? Hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, apa itu hari Tuhan mendekat? Saudaraku, apa itu hari Tuhan? Saudara baca dalam ayat yang ke-37, saudaraku, jelas sekali. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia akan datang. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan apa arti kedatangan Tuhan Yesus? Artinya, saudaraku, kita akan mendapatkan kepenuhan dari karya keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Hari ini kalau saudara berkata, saya sudah selamat, saudara punya damai sejahtera, saudara punya sesuatu yang rasakan indah dalam hatimu. Yes, tapi itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita lihat sungguh-sungguh nanti. Waktu Dia datang kembali, kita akan melihat benar-benar kita wow, this is much more than I thought.
This is real salvation yang aku selama ini imani sekarang jadi kenyataan. Itu waktu Tuhan Yesus datang kembali. Dan itu sebabnya saudaraku penulis surat Ibrani berkata, lihat dia akan datang kembali. Semua penderitaanmu yang kamu alami, one day you will feel nothing compared to the glory that you will receive when Jesus comes again. Karena itu saudara-saudara, penulis surat berkata, ingat dua hal. Ingat yang lalu, yaitu salib Kristus, di mana engkau sudah diselamatkan. Salib Kristus yang kau percayai, dan terus bertekun dalam imanmu sambil lihat ke depan. Ingat salib Kristus, dan harapkan dia datang kembali. Itulah saudaraku perjalanan iman. Those who receive salvation in the cross of Christ, bukan dalam perbuatanmu, tetapi dalam salib Kristus. Engkau akan bertekun dalam imanmu sambil menunggu kedatangan dia datang kembali. Saudara-saudara, berapa saudara rindu Tuhan Yesus datang kembali? Saudaraku, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal kasih Tuhan, orang-orang sungguh-sungguh diselamatkan, dia akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena dia sangat mengasihi Tuhan, karena dia merasakan kasih Tuhan. Saudaraku, seringkali khotbah tentang kedatangan Tuhan selalu menjadi khotbah yang menakutkan. Ya, itu menakutkan buat mereka yang tidak sungguh-sungguh. Ya, itu menakutkan buat orang yang menolak Tuhan. Itu hari malapetaka. Tetapi buat kita yang mengasihi Tuhan, itu hari yang mulia, hari yang penuh dengan sukacita. Dan saudaraku, satu hal yang saya ingin sampaikan besar, poin yang terakhir, bahwa persekutuan kita hari ini di dunia ini, itu adalah miniatur dari persekutuan kita dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara mesti ingat itu. Kalau hari ini, minggu demi minggu, kita terus bersekutu dengan baik-baik. Itu adalah sesuatu yang kita nantikan satu kali. Ini akan jadi persekutuan yang mulia di dalam kekekalan. If we stay in the community of Jesus in this life, we will enjoy the eternal community with Him. Saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 berkata, waktu Tuhan Yesus datang kembali, kita nanti akan diangkat bersama-sama dan kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ada dalam komunion yang kekal. Rindukah saudara melihat itu? Dan rindukah saudaraku, saudara tetap akan ketemu dengan teman-temanmu, satu kul, satu gereja, satu pelayanan, tetap bisa ketemu di dalam kekekalan. Setia dengan Tuhan, dan setia di dalam persekutuan yang Tuhan beri buat kita. Haleluya. Selesai saya. Tapi masih ada cerita. Saya ingat 2 minggu lalu saya janji mau cerita. Ada yang ingat enggak? Cerita apa? Cerita angsa. Nah, saudaraku, saya mau cerita angsa ya. Terakhir, lalu kita berdoa. Saudara pernah lihat angsa terbang seperti ini? Ya, ini formasinya V, saudaraku ya. V. Nah, ini saudaraku, ini terutama saudaraku ada di Northern Hemisphere, ya, di belahan bumi utara. Kenapa? Karena angsa-angsa ini saudaraku, mereka harus melakukan namanya migrasi, pindah tempat. Kenapa? Karena mereka itu perlu tempat, mereka itu untuk bisa hidup perlu tempat yang ada air. Jadi karena itu mereka itu tinggal di danau, oke, atau saudaraku ya di pond begitu ya, di kolam saudaraku. Nah, kalau musim dingin itu kolamnya jadi beku permukaannya. Jadi mereka tidak bisa dapat air lagi, masa mau berenang di es, saudaraku? Mereka nggak suka ice skating kayak saudara, oke? Mereka maunya berenang di air, dan mereka tidak bisa dapat makanan. Karena itu mereka harus pindah, migrate ke tempat yang lain yang ada air. Dan pindahnya nggak jauh-jauh, ratusan kilometer, bahkan bisa lebih daripada 1000 kilometer. Oke? Kok bisa? Coba saudara. Saudara jalan 5 kilometer saja sudah ngos-ngosan. Ini angsa, saudaraku, bisa ratusan kilometer. Ribu, bahkan bisa lebih dari, bisa 1000 kilometer lebih. Kenapa, saudara? Karena mereka terbang sama-sama dalam kelompok. Nah, kelompoknya ini, saudaraku, bentuknya V, dan saudaraku ini terkenal sekali sampai pesawat tempur pun formasinya dibuat huruf V. Kalau saudara pernah lihat. Ya. Nah, apa istimewanya huruf V ini? Beberapa, saudara. Nomor 1, karena mereka huruf V ini, jadi setiap angsa bisa ngelihat ke depan. Oke? Bisa lihat ke depan, jadi mereka bisa fokus untuk melihat ke depan.
Yang kedua, dengan huruf V ini mereka bisa lihat satu sama lain, jangan sampai ada yang kececer. Oke, jadi saudaraku, ini semua datang enggak ini? Atau satu-satu yang hilang gitu ya. Nah, dan saudaraku, mereka terus tinggal dalam grup ini terbang bersama-sama. Lalu yang ketiga, mereka bisa saling komunikasi satu dengan yang lain. Belok. Bisa belok, saudaraku, ada koordinasi. Oke? Nah, kemudian dengan huruf V ini, saudaraku, mereka tuh bisa punya daya tarik. Kalau ada yang mulai menceng, ini mulai ada yang, saudaraku ya, keluar, nah mereka bilang, tarik balik, karena sudah tidak lagi ngikuti formasinya. Kelihatan banget, saudaraku, sudah nggak lurus gitu. Nah, terus dengan formasi ini, mereka itu bisa punya energi yang lebih kuat untuk mereka bisa terbang lebih jauh. Dan saudaraku, riset membuktikan, angsa yang terbang dengan bersama-sama dalam formasi ini, mereka bisa menempuh jarak 71% lebih jauh daripada kalau mereka terbang sendirian. Nah, ini namanya huruf V ini, berarti kan ini paling depan toh. Nah yang paling depan itu kerjanya paling berat. Kenapa? Karena dia harus memecah namanya the barrier of air. Dia itu yang harus nembus udara yang padat harus dipecah. Nah, jadi berat saudaraku, nembus gitu. Dan tentu mereka nggak pakai helm. Ya, jadi saudaraku berat gitu. Tapi waktu dia tembus itu dan pecah udaranya itu saudaraku, maka yang belakang itu lebih enteng terbangnya. Lebih enteng. Dan karena itu saudaraku mereka bisa kuat. Tapi yang saudaraku yang paling depan itu lama-lama capek juga karena dia paling depan. Apa yang terjadi kalau sudah capek? Gantian saudaraku ya. Yang di belakang sekarang ambil alih depan, dia yang tembus itu udara. Terus gantian satu demi satu gantian terus saudaraku. Mereka terus kuat sampai perjalanan yang panjang. Mereka semua sampai tiba di tempat tujuan. Itu angsa. Nah satu lagi saudaraku. Mereka selama terbang itu, saudaraku, terutama di belakang, itu terus bersuara. Ya, saya tidak bisa menurunkan suaranya. Nanti saudara mengira saya siapa kan gitu. Oke. Nah, jadi mereka bersuara terus. Kenapa? Bersuaranya, saudaraku, ya kalau saya gambarkan kira-kira bahasanya gini. Ayo, semangat, ayo, semangat. Begitu, saudaraku. Bukan gini, Desi, kamu enggak si Donald tuh. Saudara tahu, Desi Donald kan bebek. Oke. Desi, kamu tahu enggak si Donald tuh kemarin baru ada. Enggak ada, saudaraku, angsa itu enggak ngerti gosip. Kalau mereka itu teriak, mereka kasih semangat. Dan saudara-saudara, mereka sudah terbang. Perjalanan panjang, sampai semua. Saudara-saudara, itu angsa. Saya mau tanya kepada saudara semua. Saudara mengasihi saudaramu? Saudara mengasihi saudaramu seiman? Saudara ingin mereka semua orang-orang yang kekasih dalam Kristus, mereka semua bertekun dalam iman sampai akhir? Saudara ingin? Tidak ada satupun yang gugur tengah jalan? Saudara ingin? Saudara ingin? Orang tua? Saudara ingin anak-anak saudara semua bertekun dalam iman? Orang tuamu juga, keluargamu semua bertekun dalam iman sampai akhir? Saudara mau itu? Saudara mau itu? Oke? Mau? Ikuti cerita angsa ini. Ikuti apa yang mereka lakukan. Continue to think about them, consider them, provoke them, and exhort them to stay in the fellowship believers until Jesus comes again. Terus dorong mereka, terus provoke mereka, terus ingatkan mereka, terus ajak mereka terus untuk tinggal bersama-sama, terbang bersama-sama sampai kita bertemu dengan Tuhan kita yang mulia, our destiny of glory. Haleluya. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan tempatkan di BSI Melbourne tidak ada yang gugur tengah jalan, tapi kita semua bersama-sama terus bertekun dalam perjalanan iman kita. Karena itu saudaraku, masuklah dalam persekutuan dan mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Terus sama-sama di dalam perjalanan iman kita sampai kita semua mencapai garis akhir dan kita menerima penggenapan keselamatan kita di dalam Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Saudara, saya mau ajak saudara berdoa. Dan hari ini ambil waktu untuk saudara berdoa. Saudara ingat satu saudaramu saja. Satu saudaramu yang saudara tahu sudah mulai undur, yang sudah mulai
withdraw, yang mulai berkata, saya sementara absen dulu ya. Saya sementara break dulu ya. Saya cuti dulu ya. Saudaraku, cuti kerjaan boleh, cuti rohani jangan. Saudara doakan mereka. Oke? Saya cuma minta saudara lakukan 2 hal aja, doakan mereka. Tapi jangan lupa, selesai kebaktian ini, give them a call, kontak mereka. Dan katakan, hey, aku kok ingat kamu tadi. Di kebaktian kok Tuhan ingatkan aku sama kamu. Ayo kembali sama Tuhan. Ayo kembali sama-sama, masuk kembali dalam persekutuan. Lanjutkan perjalanan iman kita. Mungkin kamu sempat jatuh, mungkin kamu sempat ingin berhenti, sempat ingin give up, ingin quit, tapi ayo bangkit lagi sama-sama. If you care for your brothers, provoke them for love and good works. Haleluya. Tundukkan kepala saudara, ambil waktu untuk berdoa. 1 menit ini aja, kemudian saya akan tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bawa saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasih. Mungkin mereka yang sudah menghilang, mungkin mereka yang sudah keluar, bahkan meninggalkan persekutuan. Kami ingat mereka, dan kami bawa mereka dalam doa. Kami minta kemurahan-Mu, ampuni mereka, ampuni Tuhan, kalau mereka sudah berencana untuk tinggalkan Engkau, dan pakai kami untuk provoke mereka, untuk bangunkan mereka dari ketiduran rohani, bangunkan mereka dari kemalasan rohani, dan bawa mereka kembali ke dalam perjalanan iman, bertekun sampai akhir. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini, yang berdoa biar kami semua boleh tinggal dalam persekutuan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk BIC Melbourne. Terima kasih untuk setiap ministry. Terima kasih untuk setiap cool di mana kami boleh ada dalam persekutuan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami boleh terus, Tuhan, setiap kami boleh menguatkan dan dikuatkan. Setiap kami boleh membangkitkan dan dibangkitkan. Setiap kami boleh menolong dan ditolong. Sehingga kami semua lewat persekutuan yang Tuhan berkati buat kami semua. Kami semua boleh setia sampai akhir. Ketika Engkau datang kembali, kami semua boleh tetap ada dalam persekutuan yang kekal bersama dengan Engkau. Kami berdoa, Tuhan, biar ada satu pun dari orang-orang yang kami kasih yang pernah ada dalam persekutuan bersama dengan kami yang terhilang, yang melepaskan iman mereka. Mereka boleh terus tinggal bersama dengan kami sampai kami semua mengakhiri pertandingan iman dengan baik, memelihara iman, capai garis akhir, dan menerima mahkota kemuliaan, keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah beri buat kami, yang akan Tuhan genapkan ketika Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, yang menjadi tuntunan buat kami, yang menjadi motivasi untuk kami terus bersama-sama di dalam persekutuan kami. Kami makin mengerti, kami makin menghargai, kami makin mensyukuri saudara-saudara seiman yang Tuhan beri buat kami semua. Bapa dalam surga, sekarang kami membawa persembahan kami, semua yang Tuhan beri buat kami yang datang dari kemurahan-Mu. Kami memberi dengan hati yang bersyukur, memberi dengan hati yang menyembah Engkau. Biar Engkau berkenan dengan apa yang kami berikan dengan tangan kami, karena Engkau berkenan dengan hati kami.
yang bersuka cita di dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.